Baik, kita lanjutkan untuk materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia secara global. Jadi kalau kita membahas manajemen sumber daya manusia secara global, berarti kan tersirat ya dalam pikiran kita bahwa kita akan membahas tentang bagaimana proses transformasi manajemen sumber daya manusia domestik ke global. Artinya dalam global ini ada beberapa batasan-batasan yang memang tidak dibatasin. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas pada materi-materi berikut ini. Nah, jadi di dalam manajemen sumber daya manusia secara global ada proses transformasi SDM. Nah, proses transformasi SDM ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada dua tingkat, yaitu perubahan fundamental yang berarti pergeseran paradigma peran SDM, kemudian ada perubahan budaya dan perubahan sosial. Nah, kemudian yang kedua ada kapasitas untuk berubah, yang berarti peningkatan kecepatan merespon apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi, proses transformasi ini berkaitan dengan lingkungan bisnis yang sekarang. Jadi, apakah lingkungan bisnis sekarang ini mengalami perubahan dua tadi, fundamental atau kapasitas. Nah, kemudian dilihat lagi dengan visi dan misi, strategi, serta nilai-nilai dari perusahaan. Nah, setelah nilai-nilai visi perusahaannya sudah sesuai dengan lingkungan bisnis yang sekarang, maka akan dilihat tantangan di masa datang. Apakah tantangannya berupa globalisasi, teknologi, bisnis berbasis kompetensi, perspektif bisnis berbagai suatu sistem, revolusi kualitas, perubahan-perubahan, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita fokus kepada yang proses tentang tantangan di masa mendatang mengenai globalisasi. Nah, kalau kita membahas tentang manajemen globalisasi, artinya kan kita membahas mengenai MSDM secara internasional. Nah, MSDM secara internasional ini merupakan konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan pemberi kerja untuk mengolah tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional mereka. Nah, dalam MSDM internasional, fokusnya ada tiga, yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan global, kemudian mengelola karyawan ekspatriat atau pekerja asing, dan yang ketiga adalah membandingkan praktek-praktek sumber daya manusia di negara-negara yang berbeda. Nah, definisinya MSDM global ini adalah penggunaan sumber daya manusia global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Nah, cakupannya apa dalam membahas MSDM global? Yang pertama adalah MSDM global ini lebih luas fungsi yang harus ditangani. Contoh, pajaknya, kemudian gaji. Nah, biasanya kalau domestik gajinya dalam bentuk mata uang IDR. Nah, kemudian kalau misalnya dalam MSDM global bisa jadi bayaran gajinya itu dalam bentuk mata uang asing. Kemudian diperhatikan juga keluarga dari pekerja dan lain sebagainya. Kemudian ada keterlibatan dalam kehidupan pribadi, bagaimana akomodasi, budaya, sekolah, dan lokasi yang aman untuk para pekerja. Dan yang ketiga ada sistem yang berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda. Kemudian berhubungan dengan berbagai lembaga yang beragam, bisa jadi pemerintah, politik, dan yang kelima adalah meningkatnya risiko-risiko seperti kesehatan dan keamanan. Nah, oleh karena itu MSCI Global ini perlu mendapat perhatian karena NAFTA, APEC, dan AFTA itu adalah arus sumber daya manusia dan perpindahan tidak dibatasi sepertinya. Seperti kita tahu beberapa organisasi ini sangat banyak ya sumber daya manusia yang digunakan di dalam yang bekerja dalam organisasi ini dan perpindahan dari masing-masing orang yang bekerja di situ sangat tidak dibatasi. Kemudian ada akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi, kemudian kurangnya penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Dan yang keempat adalah mobilitas tenaga kerja. Nah, mobilitas tenaga kerja ini berkaitan dengan perpindahan orang dari satu negara ke negara lain atau satu daerah ke daerah lain untuk memperoleh pekerjaan. Nah, hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor politik. Nah, faktor ekonomi apa? Faktor ekonomi ini ingin mendapat kehidupan lebih baik.
dengan pekerjaan dan bayaran lebih baik, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tuan rumah, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, kemudian ada politik. Politik disebabkan adanya perselisihan negara asal pekerja. Jadi, kalau di dalam kita membahas mengenai peran MSN dalam global, itu ada proses repositioning, di mana tadi kan ada perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini mengakibatkan adanya perubahan SDM. Nah, ketika ada perubahan SDM mengakibatkan ada repositioning, yaitu ada perilaku yang berubah, ada kompetensi yang berubah, dan kemudian bagaimana strategi dari MSDM ini. Nah, manajemen SDM dalam konteks global itu lebih membahas adanya repositioning dan perubahan per SDM. SDM di sini maksudnya ada repositioning adalah di mana SDM tidak hanya sebagai aset intelektual, human capital, namun juga perlu terlibat langsung dalam proses perencanaan strategi dan menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Nah, kemudian ada perubahan dalam MSDM global. Perubahan dalam MSDM global ini perubahan lingkungan bisnis ya. Jadi adanya perubahan lingkungan bisnis ya, ada ekonomi, politik, teknologi, dan industri. Nah, dari perubahan-perubahan ini maka akan ada perubahan kebutuhan organisasi. Perubahan kebutuhan organisasi bisa dilihat dari kebutuhan SDM. Nah, ini yang mengakibatkan adanya perubahan kebutuhan SDM. Nah, perubahan kebutuhan SDM ini bisa mengakibatkannya adalah diterapkannya implementasi fungsi-fungsi MSDM. Nah, kemudian akan berlanjut kepada strategi SDM sehingga mencapai namanya tujuan organisasi. Nah, kemudian dalam perubahan kebutuhan organisasi ini juga, perusahaan juga harus membangun yang namanya strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini kemudian akan dikembangkan lagi menjadi implementasi strategi bisnis apa yang akan diterapkan perusahaan sehingga dapat terciptanya tujuan organisasi. Nah, di sini ada hubungan timbal balik. Jadi ketika misalnya kebutuhan SDM-nya kurang, maka akan mengakibatkan adanya perubahan kebutuhan organisasi atau sebaliknya. Nah, pendekatannya dalam mencari berapa sih kebutuhan SDM yang dibutuhkan, itu ada pendekatan lunak dan pendekatan keras. Itu ya. Tantangan pertama dalam globalisasi. Jadi globalisasi ini mendominasi horizon persaingan. Konsepnya sendiri sudah lama, tetapi intensitas tantangan yang diciptakan semakin terasa. Globalisasi muncul dan mensyaratkan pasar baru, produk baru, mindset baru, kompetensi baru, dan cara berbisnis baru. Jadi pergeserannya kita bisa lihat nih, lingkungan kompetitif global. Di dalam lingkungan kompetitif global, saya ada perubahan terjadi sangat cepat. Ada difusi kapabilitas secara meluas dan cepat. Kemudian keseimbangan sumber daya, para pesaing global baru. Kemudian peningkatan interdependensi di antara pasar lokal, nasional, dan global. Menghilangnya batas-batas pasar nasional, kemunculan pasar non-tradisional, regionalisasi perdagangan, dan homogenitas segmen pelanggan. Nah, aturan main baru dalam kompetisi global yaitu adanya pergeseran berbasis keunggulan kompetitif. Jadi dari pasar yang proteksi dan diregulasi menjadi pasar yang kompetensi based asset. Itu berhubungan dengan intelektual dan sosial kapital. Seperti di dalamnya ada kreativitas, inovasi, pembelajaran, organisasional, dan kapabilitas strategi. Nah, sementara dalam sebelumnya kan ada pasarnya proteksi secara regulasi, monopoli dan oligopoli, kemudian economic of scale, akses ke sumber finansial, teknologi proses produksi. Ini adalah pasar yang berbasis domestik. Nah, ketika perusahaan ini sudah menjadi pasar yang berbasis globalisasi, maka akan berubah nih, akan bergeser menjadi competence based asset, di mana dalamnya kita dibutuhkan kreativitas, inovasi, pembelajaran organisasi, kapabilitas strategi. Jadi di sini adalah kebutuhannya adalah SDM yang punya mindset, kemudian punya kompetensi, kemudian juga punya cara berpikir global dan kearifan lokal. Nah, tantangan kedua apa? Tantangan kedua adalah mengenai perkembangan teknologi. Nah, inovasi teknologi yang terjadi semakin cepat dan berbagai teknologi baru seperti internet, video, conferencing, networking, global
pegging, informasi dan analisis instan memunculkan dunia kegiatan bisnis yang benar-benar baru. Teknologi telah membuat dunia menjadi lebih kecil, lebih dekat, dan berputar lebih cepat. Tantangan nyata manajemen adalah aplikasi teknologi secara efektif dan kreatif yang menambah nilai, bukan sekedar akuisisi teknologi per sektor. Nah, kita bisa lihat ya, kita mengalami beberapa perkembangan. Pertama, kita mengalami proses ekonomi industrial. Ini terjadi kan di tahun 1960 sampai tahun 1980. Nah, kemudian bergeser lagi menjadi ekonomi transisional. Ini terjadi antara tahun 80 sampai 95, di mana ini dikatakan sebagai era mikrokomputer. Kalau di ekonomi industrial, ini dikatakan sebagai era pemrosesan data. Nah, hingga tahun 2010, nih saya belum update ya sampai tahun 2020. Nah, ini adalah ekonomi informasi atau digital, dan saya rasa sampai sekarang pun kita masih ya ekonomi digital. Nah, ini adalah era jaringan. Jadi kebutuhan SDM yang dibutuhkan apa? SDM yang menguasai aplikasi teknologi, kemudian juga terutama teknologi komunikasi dan informasi. Tantangan ketiga yaitu bisnis berbasis kompetensi. Jadi persaingan bisnis terjadi bukan antar produk, tetapi antar kompetensi, mindset versus mindset. Jadi pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan proses pelatihan dan pengembangan. Pembelajaran terjadi ketika konsep bertemu dengan pengalaman melalui refleksi. Nah, kita bisa lihat ya, ini fokus kepada kompetensi. Jadi kan tadi dibilang bahwa pembelajaran jadi ketika konsep bertemu dengan pengalaman dan refleksi. Jadi di sini ada aplikasi kompetensi, di sini ada akuisisi kompetensi, dan di sini ada refleksi. Nah, ketika ini saling bertemu, maka akan tercipta yang namanya kompetensi seorang SDM. Jadi kebutuhan SDM apa? Kebutuhan SDM yaitu SDM yang punya kapabilitas untuk belajar, ability to learn, dan berkembang, ability to develop. Ini berarti SDM tidak hanya menguasai action, tetapi juga capacity to learn dan pembelajaran to reflect. Jadi inilah tantangan ketiga yang harus dimiliki SDM dalam persaingan global, di mana ketika bisnisnya itu berbasis kompetensi. Nah, kemudian ada juga tantangan keempat, perspektif bisnis sebagai sistem. Nah, tema konsisten persaingan di masa mendatang adalah pengembangan dan pengoperasian perusahaan yang akan lebih responsif terhadap nilai pelanggan. Jadi customer fokusnya. Jadi penciptaan nilai pelanggan adalah suatu MES atau System of Interaction Problem, bukan suatu masalah pemasaran atau masalah produksi dan sebagainya, serta tidak dapat dipenuhi hanya dengan menganalisa dan memahami nilai internal, tapi juga dengan memadukan sistem nilai supplier, buyer, stakeholder, dan lebih luas. Jadi kita bisa lihat nih, ini adalah rantai pemasok. Nah, rantai pemasok ini akan melihat dari rantai nilai-nilai perusahaan. Kemudian rantai nilai-nilai perusahaan akan dilihat juga bagaimana rantai nilai distribusi, sehingga dari sini kita bisa mengklasifikasikan rantai nilai daripada pelanggan. Nah, kebutuhan SDM seperti apa nih yang dibutuhkan? SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang punya kemampuan untuk melakukan sintesis, yang memerlukan daya kreatif, intuitif, dan integratif. Tidak hanya analisis, pemahaman multidisiplin, tetapi keterampilan dalam interaksi dan proses serta berpikir ke depan. Nah, tantangan kelima adalah revolusi kualitas. Jadi komponen sukses berikut yang akan menjadi semakin penting adalah penyediaan produk dan pelayanan berkualitas, standarisasi dan sertifikasi kualitas produk, dan pelayanan akan memadai terjadinya revolusi kualitas. Jadi kalau revolusi kualitas misalnya nih dia perusahaan tersebut quality is excellent. Jadi artinya leveraging potensial and perbaikan continuous ya. Kemudian ada quality is value. Jadi kalau dia menganut ini quality is a value, jadi fokusnya pada berbagai atribut penting yang diinginkan pelanggan. Tapi kalau perusahaannya fokusnya adalah quality in conformance to specification, artinya ini pemenuhan standar universal seperti ISO ataupun beberapa sertifikasi produk yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kalau perusahaannya quality is meeting and or essential custom expectation,
Jadi ini berarti perusahaannya harus melakukan evaluasi berdasarkan kepuasan pelanggan dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, kebutuhan SDM-nya apa? Kebutuhan SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang punya kreativitas dan kemampuan untuk melakukan value innovation, manajemen kualitas, entrepreneurship, dan melihat ke masa depan. Nah, tantangan keenam adalah perbaikan mutu terus-menerus. Nah, apapun namanya, di antara transformasi kultural, adaptasi, dan kelenturan, pembelajaran dan fleksibilitas, tantangan kompetitifnya adalah sama. Para manajer, karyawan, perusahaan, pemerintah, dosen, guru, dan semua pihak harus belajar untuk berubah secara cepat dan lebih nyaman. Berbagai pertanyaan berikut relevan untuk dijawab oleh kita semua dalam hal menyongsong masa depan. Bagaimana kita learn to unlearn, kemudian bagaimana kita menghargai masa lalu, tetapi mengantisipasi dan menghadapi masa mendatang, kemudian bagaimana kita mendorong proses transformasi dan reformasi, kemudian bagaimana kita dapat belajar dan berubah lebih cepat, dan bagaimana kita melibatkan semua orang untuk berubah. Nah, kebutuhan SDM ini seperti apa nih? Nah, kebutuhan SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang punya kemampuan untuk menjadi pembelajar mandiri atau self-learner dan melakukan continuous learning serta kapabilitas pengolahan perubahan. Jadi, itu adalah beberapa mungkin akan menjadi gambaran buat Anda semuanya ketika nanti Anda punya gambaran ingin bekerja dalam kondisi globalisasi seperti saat ini, maka Anda bisa mempersiapkan diri Anda kebutuhan SDM apa nih yang akan dibutuhkan perusahaan sehingga saya bisa bersaing baik itu secara kompetitif, kualitas ataupun dengan unit bisnis dalam tantangan global seperti saat ini. Nah, kemudian ada tuntutan pengembangan SDM di era globalisasi. Jadi yang pertama adalah dilihat dari kompetensi psikologi. Nah, kalau kompetensi psikologi artinya yang dilihat adalah bagaimana SDM tersebut memiliki kecerdasan baik segala emosi, spiritual, moral, dan adversity. Nah, kemudian ada kepribadian dewasa mental, kemudian juga ada, nah kepribadian dewasa mental ini berhubungan dengan attention to the self, kemudian objectification to the self, dan self of humor, kemudian unflying of psychology of life. Nah, kemudian ada juga in entrepreneurship dan leadership. Jadi secara kita misalnya bersaing di era globalisasi, kita juga harus mempunyai kompetensi psikologis. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus punya kompetensi kerja. Jadi yang harus punya psikologisnya dulu nih, baru kompetensi kerja. Nah, kalau kompetensi kerja, dalam SDM global, apa saja yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah kemampuan berpikir global dengan kearifan lokal. Kemudian menguasai aplikasi teknologi komunikasi dan informasi, digital, internet. Kemudian kemampuan belajar dan mengembangkan, kemampuan sintesis, tadi ya, daya kreatif, intuitif, integratif, dan berpikir ke depan, kemudian kreatif, inovatif, dan manajemen kualitas, serta kemampuan mengolah perubahan. Jadi kenapa dua kompetensi ini sangat diperlukan, khususnya tadi ya, dalam globalisasi kompetensi psikologis itu perlu sekali, karena tadi ketika kita sudah membahas MSC Global, ada beberapa batasan-batasan yang sudah tidak dilakukan, seperti tadi budaya, kemudian ya adat istiadat gitu ya. Jadi sehingga ada tantangan. Nah, ketika misalnya psikolog orang tersebut tidak siap, jadi akan menjadi mentalnya itu akan susah gitu ya. Misalnya Anda mendapat tawaran kerja ke US. Nah, dengan kulturnya budaya Indonesia kan sama US kan berbeda. Nah, ketika Anda menerapkan pola kerja Anda di Indonesia dengan Anda bekerja di US kan itu akan membuat gap ya. Nah, gap tersebut ini akan membuat si karyawannya secara kompetensi psikologisnya itu tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu. Jadi ini adalah materi saya mengenai MSDM global. Jika ada pertanyaan kita bisa lanjutkan.